Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita ada di part ketiga, akan mengubah pecahan ke dalam bentuk persen. Oke, sudah siap? Oke, kita mulai. Bagaimana caranya mengubah bentuk pecahan ke dalam bentuk persen? Nah, ini gampang. Kalau yang namanya persen, itu artinya per 100. Nah, lambang persen seperti itu kan. Kita ini sama aja kayak per 100. Gimana caranya ngubah ke bentuk pecahan menjadi bentuk persen? Berarti penyebutnya itu harus kita rubah jadi per 100. Gimana caranya? Nah, perhatikan. Contoh yang pertama, misalkan ada soal 8/10, itu kita akan rubah berapa persen sih dia? Nah, caranya gimana? Cara yang pertama itu tinggal kita kalikan saja yang bawahnya, penyebutnya, dikali berapa supaya jadi per 100. Kenapa per 100? Karena yang namanya persen itu adalah per 100, gitu kan? Berarti 8/10, biar penyebutnya kita jadi 100, itu harus dikali berapa sih? Berarti dia otomatis penyebutnya itu harus dikalikan dengan 10 ya. 10 kali 10 itu akan jadi 100. Berarti yang atasnya juga kita kalikan dengan 10, kan? 8 dikali 10 itu sama dengan 80. Nah, kalau udah 80 per 100, itu udah bisa bentuk persen. Berarti sama aja kayak 80%. 80%. Oke, mudah ya. Jadi ingat, cara yang pertama, kalian tinggal rubah penyebutnya, kalikan saja. Biar hasilnya penyebutnya jadi 100 gitu. Cara yang kedua, nah 8/10 ini jadi berapa persen? Cara yang kedua, yang namanya persen itu dia per 100, atau tinggal kita kalikan saja dengan 100 gitu. Jadi kalau yang tadi kita kalikan penyebutnya berapa biar hasilnya jadi 100, kalau cara yang kedua tinggal kita kalikan aja dengan 100%. Bisa dicoret? Bisa. Kan ya? Kita coret dulu. 100 kita coret dengan 10. 100 dibagi 10 itu sama dengan 10. 8 dikali 10 itu sama dengan 80. 80%. Sama hasilnya. Gitu. Jadi kalian mau pakai versi yang pertama, kalikan dulu penyebutnya biar jadi 100 boleh, atau bisa menggunakan versi yang kedua, langsung saja kalikan dengan 100 gitu. Cari menurut kalian paling mudah aja, oke? Contoh yang kedua. Nah, 2/3 itu sama dengan titik-titik berapa persen. Nah, kalau kita menggunakannya konsep pertama ini akan lebih sulit. Kenapa? Karena di perkalian 3 ini nggak ada yang hasilnya jadi 100, ya nggak? 3 kali berapa coba yang hasilnya 100? Nggak ada kan? Nah, makanya cara yang paling gampang itu dengan konsep yang kedua. Itu berarti tinggal kita kalikan dengan 100 aja. 2/3 kita kalikan dengan 100%. 100 dibagi 3 itu nggak bisa ya, berarti tinggal kaliin aja sama yang atas. 2 kali 100, 200 dibagi dengan 3, ya kan ya? Kalau tadi bisa dicoret, kalau ini karena nggak bisa dicoret, berarti kaliin dulu aja sama yang atas. 2 kali 100, 200, tinggal kita bagi dengan 3, 200 bagi 3, kita lambang persennya jangan lupa ditulis. Nah, tinggal kita ubah ke dalam bentuk desimal boleh, ke pecahan campuran juga boleh. Kita rubah pecahan campuran aja ya. 200 kita bagi dengan 3, itu dapat berapa ya? Coba kita cek. 200 kita bagi dengan 3. 20 bagi 3, 6. 18. 20 kurangi 18, 2. Turun 0. 20 dibagi 3, dapat 6. 6 dikali 3, 18. Sisa 2. Berarti bentuk pecahan campurannya jadi 66, terus sisanya 2/3. Oke, persen. Selesai.
Oke, gampang ya. Jadi ada dua cara untuk mengubah pecahan ke dalam bentuk persen. Yang pertama, tinggal kita kalikan saja penyebutnya biar jadi per 100. Yang kedua, bisa kita langsung kalikan dengan 100%. Ambil yang menurut kalian paling gampang aja. Oke? Nah, gimana caranya kalau kita rubah ke persen, rubah dari persen ke bentuk pecahan biasa atau campuran? Berarti kebalikannya ya. Nah, sama. Persen itu dia adalah per 100. Misalkan saja punya contoh 25%. Nah, 25% itu sama dengan berapa pecahan sih? Berarti 25% ini kalau kita tulis itu sama aja kayak 25 per 100 ya. Nah, ini udah kita rubah dalam bentuk pecahan biasa. Kalau bisa disederhanakan, sederhanakan saja dulu. 25 sama 100, kira-kira bisa diperkecil? Bisa ya. Sama-sama dibagi dengan 25. Oke, kita bagi dengan 25. Yang atas bagi 25, yang bawah juga bagi 25. 25 bagi 25, 1. Per 100 bagi 25, 4. Jadi 25% itu sama dengan 1 per 4. Oke, gampang ya. Jadi soal yang tadi itu 8 per 10 sama dengan 80%. Coba kita cek, benar nggak nih? 80%, kalau kita rubah ke pecahan biasa, itu jadi 80 per 100. Sama ya soal yang tadi ya. Atau bisa kita perkecil? Bisa. Sama-sama dibagi berapa nih? Bagi 10 bisa ya? Bagi 10. Bagi 20 juga bisa? Boleh, kita bagi 10 dulu. Biar apakah sama kayak yang tadi? 80 bagi 10, 8. 100 bagi 10, 10. Ternyata sama soal yang tadi. Kita bisa perkecil lagi nih. Bagi 4 bisa, bagi 2 bisa ya? Oke, 8-nya kita bagi 2 menjadi 4. 10-nya kita bagi 2 jadi 5. Berarti 80% ini sama aja kayak 8 per 10 atau 4 per 5. Gampang? Nah, gimana caranya kalau misalkan dia pecahan campuran? Misalkan 15 1 per 2%. Kita akan rubah ke dalam bentuk pecahan biasa. Nah, caranya sama seperti yang di atas. Berarti 15 1 per 2 kita rubah dulu ke pecahan biasa ya. 15 1 per 2 itu sama dengan, kalau kita rubah ke pecahan biasa, jadi 15 kali 2 30. 30 kita kalikan dengan 1, dijumlah dengan 1 itu 31. Berarti sama aja kayak 31 per 2 gitu kan, per 100 ya. Kok bisa sih? Nah, perhatikan 31 per 2 nya itu dapat dari dia, 100 nya itu dapat dari persen. Gimana dong, ada 2 nih pernya, 31 per 2 per 100 lagi. Nah, ini sama aja kayak 3, kalau ada 2 per gini, pembagian gini, itu sama aja kayak 31 per 2 dikali dengan 1 per 100. Gitu. Kenapa bisa jadi perkalian? Ini kan sama aja kayak 100 per 1 nih. Nah, pembagian dalam pecahan itu kan nggak boleh ya. Harus jadi perkalian, tapi syaratnya harus dibalik. Gitu. Jadi 31 per 2 per 100 itu sama aja kayak 31 per 2 dikali dengan 1 per 200. Atau sama dengan 31 per 200. Oke? Gampang ya? Selesai sampai sini. Gampang banget kan? Coba satu contoh lagi terakhir. Masih tentang pecahan campuran yang persen. Misalkan 16 2 per 3%. Berarti itu kalau kita rubah ke pecahan biasa, itu jadi berapa sih? Nah, kita rubah dulu yang pertama, 16 2 per 3 nya kita rubah ke pecahan biasa. 16 kali 3, 48 ditambah 2, berarti 50. 50 per 3 per 100. Berarti itu sama aja kayak 50 per 3 dikali 1 per 100. Atau 50 per 300. Oke? Selesai.
Bisa diperkecil, bisa, nanti kalian coba sederhanakan sendiri ya. Jadi gampang ya untuk merubah dalam bentuk pecahan ke bentuk persen. Oke. Part 2 selesai. Berarti desimal udah. Oh, part 3 ya. Desimal udah, persen udah, pecahan campuran juga udah. Oke, untuk materi mengubah pecahan berarti selesai, alhamdulillah. Nanti di pertemuan selanjutnya itu ada menyederhanakan pecahan. Oke, tetap semangat belajar, jangan lupa dipelajari lagi materi-materinya, dibaca-baca lagi, kerjakan tugas-tugasnya. Oke. Oh iya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.